Selamat sore dan selamat datang kembali di mata kuliah Cyber Security. Ini pertemuan kita yang terakhir ya berarti ya, tahun 14. Dari sini jadi 15 karena UTS-nya dihitung juga. Dan kemudian kita juga mengikuti yang final exam. Jadi masih final exam-nya juga dihitung. Nah, harusnya di pertemuan terakhir ini kita mengundang dosen tamu. Cuma kebetulan sudah saya hubungin dua teman saya di tempat lain, tapi nggak ada yang bisa hadir. Jadi topik kita kali ini adalah untuk membahas yang bahasan di pertemuan 14 kemarin, yaitu tentang application layer attack. Jadi kita berasumsi di sini bahwa teman-teman belum pernah bersinggungan dengan membangun aplikasi web. Jadi kita mulai dari ground, dari nol. Nah, oh ya, ini kelas internasional ya. Okay, good afternoon and welcome back to our cybersecurity course. And this is our last class. And after this class, we're going to discuss about what we're going to do for your project number 2, because you don't have any. The final exam will be replaced by the project. You're going to have to create a specific program using Python to do a specific attack. Okay. Now, jadi untuk actually for today's class, we're going to invite a guest lecture from outside. Unfortunately, we don't have any guests available to fill in this class. So today we're going to discuss about last week discussion about application layer attack. We assume that you have no knowledge whatsoever about how to build a web application. So we're going to start from scratch. Okay. Nah, ini adalah server yang akan kita gunakan untuk web server. Dan tentunya karena dia adalah web server, berarti dia harus bisa menerima HTTP request. Dan ini yang biasa kita gunakan kemarin pada saat di kelas 1 sampai kelas 7, yaitu dengan membangun simulasi untuk melakukan defense. Dan ini adalah servernya kita. Dan dia memiliki IP address, yaitu 1.101. Nah, sebuah server untuk dia bisa menghandle atau bisa menerima request HTTP, tentunya dia harus diinstal suatu aplikasi yang bisa membuat server ini bisa menerima HTTP request. HTTP request, teman-teman pasti masih ingat, ada beberapa metode, ada get, ada put, ada post, dan delete. Oke. Nah, ada beberapa web service atau web server yang bisa kita install untuk server kita bisa menerima HTTP request. Dan dua yang paling banyak dipakai adalah Apache dan Nginx. Dan kebetulan yang di sini yang saya install adalah Apache. Karena ini adalah FreeBSD tahun 2004, FreeBSD 4, dan saat itu Nginx belum populer. Mungkin ada, tapi belum populer. Jadi yang ada di sini adalah Apache. Nah, untuk di FreeBSD, untuk kita bisa menginstall web service, sebenarnya sangat sederhana. Nah, kalau di Linux, biasanya dia sudah ada paket yang dia sudah pre-compile. Pre-compile maksudnya dia sudah jadi binary di sana.
Jadi begitu kita download dan install, dia sebenarnya tinggal download aja, dan kemudian tinggal copy seperti itu. Persis sama seperti kalau kita menginstal aplikasi di Windows. Nah, jadi kalau aplikasi di Windows yang kita download pasti sudah file binary-nya kan, file exe. Kemudian kita install, dan kemudian dia langsung tinggal mengcopy, oh ini Windows 10, berarti dia copy file ini ke sini, file ini ke sini, file ini ke sini, dan seterusnya. Nah, Linux mirip seperti itu. Dia sudah ada pre-compile package yang kita bisa tinggal download. Meskipun ada juga versi source code-nya kalau dia adalah aplikasi atau package yang belum terlalu populer. Nah, kalau FreeBSD disarankan, bukan sarankan sih, kalau FreeBSD zaman dulu belum ada yang namanya package. Jadi kita kalau menginstal sesuatu ya harus kita download source code-nya dan kemudian kita compile. Nah, di sini biasanya kita menggunakan sudah dihapus ya. Oh, iya. Dan tinggal sebenarnya di user ports, kemudian branch-nya apa, bukan branch apa, jenisnya apa, misalnya kayak database, kemudian misalnya MySQL seperti ini contohnya. Cuma di sini sudah saya hapus. Nah, kemudian tinggal install, selesai. Nah, memang kalau di FreeBSD kita hanya punya opsi untuk install dari source code. Cuma kekurangannya adalah lama dan seringkali dia crash. Crash karena dia dependensi terhadap file ini, tapi file ini belum diupdate, padahal dia butuh yang lebih tinggi, sehingga dia crash. Dan kita harus update dulu yang ini, setelah diupdate baru kita jalanin lagi, terus ternyata setelah compile dengan modul ini, sukses, dia butuh dependensi modul lainnya, dan ini belum diupdate, dan seterusnya. Makanya kalau nginstal server di FreeBSD itu bisa sampai berhari-hari, kalau pertama kali nginstal ya. Tapi begitu selesai nginstal, nah biasanya kita tinggal copy file-file installernya, source code-nya, dan kita simpan, dan kita nanti tinggal bawa lagi ke server untuk diinstal ulang. Jadi jauh lebih cepat. Nah, di sini sudah saya install untuk Apache. Jadi kita bisa melihat PSAX, grep Apache, tapi HTTP ini. Jadi Apache-nya HTTP daemon, dan karena tadi IP dari 101 tinggal kita panggil 192.168.101 ini. Dan ini listnya mirip seperti yang kita saksikan pada saat kita mengaksesnya menggunakan Windows 98. Nah, kita kemarin kan pas Windows 98 ya tampilan tidak secantik ini karena waktu itu masih menggunakan 16 warna, kok ini sudah true color kan. Dan lebih lambat karena memang waktu itu kita mainkan dengan bandwidth management. Nah, pada saat suatu klien mengakses web server, maka dia aksesnya tersebut itu bisa kita lihat menggunakan nah ini. Jadi kalau saya akses lagi, maka dia akan muncul di akses lognya. 27 Juni dari 1.3 itu laptop saya dan jam 15.45. Oke. Nah, sebenarnya apa yang ditampilkan di sini? Yang ditampilkan di sini sebenarnya adalah ada di sini. Ini dia, index.html.
Kita coba lihat seperti apa sih index.html ini yang English. Nah, ini deh. Dan di sini terlihat isinya sebenarnya seperti ini. Jadi sebenarnya pada saat suatu klien laptop saya mengakses suatu web server, dia sebenarnya mendownload file ini. Dan di sini sudah terlihat title-nya adalah test page for the SSL TLS aware Apache installation on the website. Ini dia munculnya di atas ini, test page for the SSL TLS, adalah title-nya. Dan kemudian HTML-nya isinya adalah header, body, dan selanjutnya. Dan kemudian kalau kita perhatikan, maka dia akan menunjukkan tulisan seperti ini. Hey, it work, pentung 1. Ini dia. Hey, it work, pentung 1. Tapi dia miring pentungnya, karena di sini dikasih italic, I. Kemudian ada break, sehingga dia turun ke bawah, dan menulis di baris baru, the SSL TLS aware, the SSL TLS aware Apache was break lagi, was break successfully installed on this website. Kemudian if you can see this page, bla 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 bla, dan seterusnya, sampai akhirnya paling bawah adalah menampilkan gambar-gambarnya. Dan gambar-gambarnya adalah seperti ini. Image source-nya adalah manual, images, Apache PB, GIF. Ini. Jadi kalau kita klik sini, open a new tab. Oops. Open image and new tab. Nah ini. Manual images Apache PB GIF. Ini nama filenya dan lokasinya juga. Dan ini yang dipanggil oleh klien untuk ditampilkan di web browsernya klien. Kan ini klien saya, di klien ini kan di sini kan di laptop saya. Nah, ini cara kerja dari HTTP dari web browser dengan web server. Nah, cuma masalahnya kalau kita menggunakan kode HTML seperti ini, sifatnya dia adalah statis. Kalau kita mau mengubah, ya kita harus masuk ke server dan kita ubah tulisannya. Tentunya ini akan sangat merepotkan. Nah, makanya kemudian dikembangkan yang namanya dynamic website. Di mana websitenya itu bisa menampilkan informasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, karena informasinya bisa berbeda-beda sesuai kebutuhan, nah tentunya kita butuh suatu bahasa pemrograman yang bisa menerjemahkan user pinginnya apa. Dan kemudian setelah menerjemahkan keinginannya tadi, dia mengambil data yang sesuai di tempat penyimpanan dan melakukan reformatting datanya sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Nah, bahasa pemrograman itu ada banyak sekali. Ada PHP, ada Java, ada Python, ada .NET, dan lainnya. Bahkan C pun juga bisa kita gunakan untuk menerjemahkan keinginan user tadi dan mengambil data dan memformat data tersebut. Oke. Nah, di sini yang kita akan coba adalah bahasa pemrograman PHP. Dan dia ada di SQL ini. Nah, gimana cara kerjanya? Kita coba lihat. Kita ada di sini. Dan di sini sudah ada folder SQL-nya. Jadi kita masuk ke change directory SQL. Nah, di sini ada dua buah file. Satunya adalah index.html, satu lagi adalah login.php. Nah, yang dipanggil oleh klien dan ditampilkan di layar ini, layar web browser, itu adalah yang index.html. Karena kalau kita coba saja di sini index.html,
Sama seperti ini. Oke. Nah, sekarang seperti apa sih isinya indeks HTML itu? Kita coba lihat ya. Get index.html. Seperti ini benarnya, cuma sederhana. Title-nya adalah SQL Injection Demo. Ini SQL Injection Demo. Kemudian di sini ditambahkan dengan apa? Sebuah form. Form name-nya adalah login form. Dan kalau diklik tombol submit-nya, di sini ada tombol submit-nya, cuma namanya login, maka data yang dari form ini itu akan dikirimkan ke action-nya, yaitu login.php. Makanya di sini ada dua buah file, index.html dan login.php. Index.html itu hanya untuk menayangkan tampilan pertamanya. Begitu kita klik login, maka data username dan passwordnya itu akan dikirimkan ke login.php. Oke, inilah cara kerja dari PHP, dari web server yang paling sederhana untuk berinteraksi dengan aplikasi PHP. Oke, kita coba lagi tadi yang index.html. Nah, di index.html ada form, namanya login form, dan ada 3 buah objek. Pertama adalah login, maaf, mana dia? Ini username, login page cuma ada tulisan aja. Username-nya apa? Dan dia diberi nama user underscore name. Sehingga nanti begitu diklik loginnya, maka ID ini akan melekat untuk nanti diproses di web server atau oleh PHP-nya. Kemudian objek keduanya adalah password dan diberikan ID pass_word. Dan kemudian objek ketiganya adalah button atau tombol untuk submit dengan value-nya adalah login. Value cuma tulisan aja di sini. Oke, jadi begitu saya masukkan di sini, misalnya admin, kemudian saya klik login, maka admin-admin di sini itu akan dikirimkan ke login.php. Nah, isi login PHP seperti apa? Coba get login.php. Seperti ini. Oke, kayaknya kepotong deh. Jangan pakai get. Nah, ini. Pertama adalah connect dengan database-nya. Database-nya adalah di lokal, jadi maksudnya di server itu sendiri. Kemudian usernya adalah admin, passwordnya adalah password. Oke. Kemudian pengecekan koneksi, kalau connect oke, lanjut lagi. Nah, kalau berhasil connect, kalau tidak berhasil connect, exit. Tapi kalau berhasil connect, maka di sini akan mengirimkan sebuah query. Query ini adalah bagaimana caranya kita berinteraksi dengan database. Dan query-nya menggunakan keyword-nya adalah select. Select berarti kita ingin membaca data dari database. Select bintang berarti tolong keluarkan semuanya dari database My Apps, tabelnya user, di mana usernya adalah sesuai yang saya posting di sini, berarti admin, dan passwordnya juga yang sesuai dengan saya posting di sini, yaitu admin. Admin. Dan di sini saya coba echo query-nya. Jadi query ini nanti akan di-print di layar. Nah, kemudian query tersebut akan dikirimkan ke database. Dan jika berhasil, maka
berhasil, maksudnya username dan password tersebut ada, maka saya akan menuliskan login sukses. Tapi kalau tidak, maka akan dituliskan login failed. Oke, sekarang kita coba. Ini saya klik login. Nah, di sini akan muncul select bintang from my apps.user where user sama dengan admin and pass sama dengan admin. Dan loginnya adalah sukses. Oke. Nah, seperti apa sih database-nya? Coba kita lihat. Seperti ini, my apps tadi kita gunakan my apps. Kemudian ada tabel apa aja di sini? Oh, cuma ada satu tabelnya, yaitu user. Coba select bintang from user. Ternyata hanya ada satu user, yaitu admin usernya, dan passwordnya juga admin. Makanya kalau misalnya saya ketik username-nya admin, passwordnya adalah pass, kemudian saya klik login, maka dia akan bilang login failed. Oke. Nah, sejauh ini kayaknya kok aman-aman aja ya. Nah, cuma ternyata model seperti ini sangat rentan dengan yang namanya SQL injection demo. Kenapa? Soalnya dengan SQL injection demo, kita bisa, kan terserah kita dong mau input apa gitu. Ya, kalau orangnya lempeng-lempeng aja atau baik-baik saja, maka dia akan menuliskan admin, 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 password, atau yang lainnya. Tapi kalau kita ingin menyerang di layar aplikasi ini dengan menggunakan SQL injection, maka sebenarnya kita bisa memotong tadi. Coba ya, coba admin, admin. Kita coba copy dulu ini. Nah, kalau misalnya saya bikin agar query-nya bukan lagi seperti ini, kan query tadi kan. Query adalah kalimat perintah yang diberikan oleh aplikasi untuk bisa berinteraksi dengan database. Nah, kalau perintahnya kita ubah seperti ini, select bintang from my apps.user where true. Nah, kalau kita bisa mengubahnya seperti ini, maka dia pasti akan true kan? Karena pasti true, maka dia akan melakukan select. Dan loginnya itu pasti sukses. Tapi gimana caranya agar ini jadi true? Caranya ya kita tinggal user sama dengan ini kita buat jadi kosong. Ini. Dan kemudian bukan and, tapi kita ubah jadi or. Or 1 sama dengan 1. Udah. Kalau ini kita kirimkan ke database, maka dia akan langsung selalu memberikan return value-nya adalah true. Kenapa? Ya, soalnya di sini ada or. Or itu kan berarti kalau salah satu true, maka result-nya juga adalah true. Dan di sini salah satunya adalah 1 sama dengan 1. 1 sama dengan 1 pasti true kan? Makanya di sini dia bisa kita manipulasi inputan username-nya
Jadi bukan lagi admin, tapi kita inputkan adalah ini. Oke. Nah, cuma tadi saya coba-coba masih gagal terus. Passwordnya nggak kepake. Masih login failed. Kenapa? Soalnya di sini ada ditambahkan backslash oleh web browser saya. Makanya saya biasanya mendemokannya dengan menggunakan web browser yang agak lawas untuk bisa memunculkan, oh dia nggak akan diinsertkan seperti ini. Contohnya seperti ini lah. Cuma dia jadinya login failed. Masalah di sini saya belum punya yang Windows 98. Oke, tapi setidaknya teman-teman bisa paham konsepnya ya. Jadi SQL injection itu sebenarnya menyisipkan username atau sebuah form, di mana form tersebut itu kita manipulasi inputannya. Bukan lagi dengan data-data teks atau angka, date, tapi dengan simbol ini, kutip 1. Sehingga dia jadinya yang harusnya user sama dengan admin, bla 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 bla, sekarang jadinya user sama dengan kosong. Atau 1 sama 1. Sehingga dia jadinya adalah true. Nah, di sini dia dia ditambahin backslash sehingga dia jadi ini. Jadi nggak bisa melakukan SQL injection, tidak bisa mendemokan SQL injection di sini. Oke, itu adalah konsep dari web server dan juga ada scriptnya PHP dan juga ada database-nya pakai MySQL. Dan di sini kita mencoba menunjukkan seperti apa cara kerja dari SQL injection, yaitu dengan memanipulasi form inputan di suatu web. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dulu sampai sini. Nah, terus kalau misalnya serangannya bisa seperti ini, gimana caranya kita bisa meminimalkan atau setidaknya menghindari adanya serangan SQL injection? Apakah dengan CAPTCHA? Enggak juga. Soalnya kalau CAPTCHA, dia bisa di belakang kan, di bawah kan. Dan ini username ada di atas. Jadi kita bisa tetap ngecek di sini. Jadi jangan dia kalau ada CAPTCHA and CAPTCHA is true misalnya seperti ini. Ya sama aja, ini akan kepotong. Karena dipotongnya adalah di sini, di username yang pertama. Terus gimana caranya biar kita bisa menghindari adanya SQL injection? Nah, satu cara adalah membuat coding yang memeriksa inputannya juga. Jadi di sini harusnya kita jangan serta-merta langsung menyisipkan username dan password di query-nya, tapi ya cek dulu. Dicek dulu apakah memang username dan password itu legit atau enggak, atau setidaknya ada tanda kutip di awal atau enggak. Makanya biasanya kalau aplikasi-aplikasi yang agak lama, sering dia error kalau ada nama mahasiswa yang ada apostrofnya, ada kutipnya. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu, adminnya bilang ke mahasiswa, itu nanti namanya untuk loginnya nggak pakai apostrof ya, jadi langsung aja.
Bisa seperti itu. Atau bisa juga skripnya, skrip PHP-nya, dia ngecek username-nya ada yang diinput ada apostrofnya enggak. Kalau ada apostrof, tolong diinsertkan backslash di depan. Persis sama seperti yang dilakukan oleh web browser saya seperti ini. Begitu saya menginputkan kutip 1, dia langsung mengirimkan backslash. Untuk menghindari adanya serangan SQL injection dari web ini, web browser ini. Baik, itu saja untuk yang topik di aplikasi Retek. Nah, untuk hari ini itu nggak ada kuisnya, jadi kita skip, cukup sampai kuis 14 saja. Dan untuk hari ini semuanya dianggap hadir, jadi nggak usah khawatir. Nah, cuma sekarang adalah untuk project 2. Nah, untuk project 2 nanti akan saya cantumkan di sini seperti apa projectnya, tapi bisa saya jelaskan sekarang. Project nanti adalah teman-teman diminta untuk membuat sebuah script menggunakan Python untuk melakukan IP layer attack, khususnya adalah dengan menggunakan IP yang terfragmentasi, jadi paket IP yang terfragmentasi. Teman-teman bisa melihat rekamannya, seperti apa cara kerjanya, dan mencoba untuk melakukan serangannya. Nah, nanti tidak hanya script Python-nya yang di-upload ke LMS, tapi juga screenshot sebagai bukti bahwa teman-teman sudah mengerjakan apa yang diminta. Termasuk juga file pickup-nya. Jadi ada 3 yang perlu teman-teman inputkan nanti, yaitu pertama adalah script Python-nya, kedua adalah screenshot-nya, screenshot layar Anda yang membuktikan bahwa memang sudah menjalankan 3 buah ini virtual machine, karena teman-teman pasti butuh 3 buah virtual machine, 2 bisa sih, 2, tapi nanti capture wireshark-nya dari yang sini atau dari yang sini. Jadi yang dari red atau dari yang blue, bisa juga, sama aja. Jadi bisa 2 virtual machine-nya. Dan itu di screenshot. Nah, file ketiganya adalah file pickup-nya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk melakukan TCP dump. Oke. Nah, untuk waktu pengerjaannya cukup lama, itu saya berikan waktu sekitar 2 minggu mulai dari sekarang. Nanti saya inputkan di sini seperti apa tugasnya. Dan berarti nanti dikumpulnya sekitar di tanggal berapa? 8? Cukup kayaknya harusnya ya. Kalau terlalu lama takutnya kayak yang UTS kemarin, ada 3 orang yang tidak submit karena lupa. Cuma nanti saya coba ingatkan kembali beberapa hari sebelum deadline. Jadi kita sepakati bahwa submitnya adalah di tanggal 8. 8 masih boleh belum ya? Kita mulai UAS-nya kan yang ini 27 seminggu, 2 minggu ya harusnya bisa 8. Oke, atau mau lebih cepat? Kalau lebih cepat berarti tanggal 1, cuma takutnya teman-teman lagi banyak ini kan kegiatan, banyak UAS juga, dan pasti banyak tugas-tugas juga, banyak tugas karena mata kuliah yang teman-teman ambil pasti kebanyakan dari mata kuliah pilihan. Jadi itu apa kita sepakati tanggal 8 saja ya. Oke, itu aja dari saya. Nanti saya cantumkan seperti apa project 2-nya yang teman-teman kerjakan, dan nanti silakan dikerjakan. Dibantu boleh, tapi yang penting dikerjakan sendiri. Jadi buktinya adalah script Python, dan kemudian screenshot, dan juga file TCP dump-nya, file pickup-nya. Oke, baik, itu aja dari saya untuk sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi dan semoga teman-teman sehat selalu. Thank you, sir. Thank you. Terima kasih, Sar. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Sama-sama.